Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih kita nih, ketemu lagi di kamar gelap Raditya. Emang kamarnya gelap, tapi bukan berarti kamar gelapnya itu karena nggak ada listrik ya. Indonesia udah maju guys, Indonesia udah modern. Tahu nggak? Jangan ikut-ikutan orang-orang doang. Cek kodam nggak paham. Enggak, aku tahu sih, eee, cek kodam itu kegiatan yang dilakukan kayak ngecek kodam pendamping gitu ya, tapi dilakukan di komunitas-komunitas para praktisi supranatural. Begitu sih yang aku tahu, mohon dikoreksi kalau salah. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikoreksi, cuman kalau dilurusin namanya dikoreksi juga ya. Iya sih. Jadi gini, biasanya kan itu ada di komunitas-komunitas tertentu, di Iya, perguruan-perguruan, di klub-klub praktisi. sharing antara praktisi, Mhm. orang-orang yang supernatural entusias, orang-orang yang senang sama hal supra. Tapi belakangan ini tuh sering banget terjadi di sosial media fenomena cek kodam. Tapi sayangnya orang yang ngecek itu terbilang ngaco. Asal-asalan, bahkan gue sendiri sering nemu beberapa yang ternyata tuh rekaman coy. Oh Jadi ya? nama-nama yang komen yang minta dicekin itu ternyata nggak pernah disebutin nih orang rekaman. Oh iya, nggak Nah, perlu disebutin siapa lah ya. itu namanya kan merusak kultur guys. Jadi ya balik lagi saya teh nih sebagai Heeh, narsum. Narsum itu nara sumber. Ya. oke. Nah, tadi kan belum kejawab. Apa? Tahu apa tentang Tekodam? Ada nggak pengalaman tentang dunia-dunia kayak gitu? Oh. Yang 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 tadi aku sebutin, kalau menurut pengalaman aku sih, cek itu dilakukan buat kalangan praktisi supranatural doang gitu, atau orang-orang yang ya penasaran mungkin sama kodamnya, begitu sih. Kalau aku sendiri sih nggak pernah cek kodam. ya ngomong-ngomong kodam, cek kodam sebenarnya kan Ete ini sebagai perwakilan Gen Z ya, generasi muda zaman sekarang, usia Iya, produktif lah yang heeh. paling rame di sosial media. Tahu nggak sih kodam itu apa? Kodam itu pendamping manusia. Tapi biasanya sih eh, di dimensi sebelah gitu sih yang aku Sebelah. tahu. Oh gitu. Heeh. Cuma aku nggak tahu sih, koreksi kalau salah gitu loh, Kak. Mungkin Kakak bisa jelasin apa sih sebenarnya kodam yang sebenarnya itu kodam Koreksi, tuh apa? koreksi melulu. Jadi buat yang muslim kan, ini muslim, kita perlu sedikit ambil apa ya, ambil acuan lah ya, acuan dari Al-Quran surat At-Tariq ayat 4 bahwa sesungguhnya setiap yang hidup itu sudah pasti ada yang menjaga. Oleh itu bisa berarti pembantu, penjaga, pendamping, aspri lah ya, asisten Heeh. pribadi yang secara khusus Oh. membantu anak manusia dalam menjalani kehidupannya. Tapi nggak terbatas dalam hal yang berurusan dengan kedikdayaan, pengasihan, enggak juga. Kecerdasan, Heeh. spiritual enhancement, Wibawa. wibawa. Ngerti nggak spiritual enhancement? Ngerti nggak pada? Nah, ini udah begini-begini nih. Tentu terbalik nih, mana host yang mana tamu nih. Coba menurut Eta itu apa sih artinya kodam, seberapa penting sih perkodaman itu? Kalau menurut aku kodam itu penting sih. Mm-mm, Pentingnya yang pertama, alasan yang pertama, kenapa mm-mm. itu penting? Kalau dia nggak penting, dia nggak akan dijelasin di kitab suci, Kitab suci. iya kan? Heeh. Yang kedua, kodam itu penting karena potensi manusia itu kan nggak terbatas, iya Mm-mm. kan? Manusia itu punya sesuatu yang seharusnya berkembang, menyesuaikan tingkatan Mm-mm. psikologis dan spiritual sesuai perkembangan umur, Heeh. sesuai perkembangan tingkatan manusia itu. Mental, Iya, jadi kodam itu penting buat sinkron lah ya. perkembangan, untuk perkembangan mental, perkembangan daya berpikir, Heeh. perkembangan bahasa, perkembangan spiritual, perkembangan apapun Nah, itu. coba-coba nih, kan kalau di publik atau di tempat-tempat umum biasanya kan buat pengasihan, buat proteksi, Ya, jaga keluarga, meningkatkan kepekaan, meningkatkan intuisi dan batuk, hal-hal itu sebenarnya basic lah ya. Bentar guys, nafas dulu, ngomongin kodam ini. Selain itu,
Apa sih yang Neng tahu yang berhubungan dengan kodam, fungsi dan manfaat kodam-kodam itu dalam kehidupan manusia? Selain yang tadi itu yang dukun-dukunan. Selain perdukun-dukunan ya Iya. banyak. Apa jangan sok pomok-pomok Contohnya banget. kayak perkembangan spiritual yang tadi udah aku jelasin juga, perkembangan spiritual, perkembangan linguistik, terus hoki, terus karya seni, bahasa, public speaking, gitu sih. Nah, sekarang begini aja, kalau emang tahu jangan cuman sok ikut-ikutan doang nih, jangan pomok doang, pomok. Coba jelasin kayak dikit biar ya saya mah tahu sebenarnya mah, cuman sebagai genset nih perwakilan bahwa buktikan kalau genset itu punya nalar, punya ilmu singkong yang tinggi. Singkong, nalar enggak. Ya mungkin kebanyakan genset begitu, tapi yang begitu pasti genset. Gimana? Enggak dong. Enggak dong. Coba buktikan genset itu punya pengetahuan. Kalau kita punya kodam yang membooster aura, itu berhubungan dengan pemancaran aura kita yang membuat kita semakin menarik, dan itu berfungsi dan bermanfaat di saat kita melakukan public speaking. Jadi saat tampil di muka publik itu dengan adanya kodam yang memperbaiki atau meningkatkan aura kehadiran kita, jadinya membuat orang lain itu tertarik sama kita. Otomatis kalau orang itu tertarik dengan kita, penampilan kita, orang mendengarkan apa yang kita omongin, didengar. Iya, kita jadi dengar, kita jadi tonton, kita jadi mempunyai daya tarik tersendiri buat orang-orang itu. Begitu. Ntar kayak lagunya Kakak G ya dong. Selama ini kau hebat, tapi kau tadi dengar. Berarti kurang kodam ya. Kurang kodam pengasihan yang membooster aura. Mungkin omongannya bener, mungkin penampilannya oke, tapi karena butak auranya kali, jadi orang udah males. Iya, itu kali. Bener apa udah males aja, langsung awang betul ada bodo amat gitu. Aku tuh sebenarnya bingung tahu, kan ada tuh kodam yang dari luar gitu ya. Dari luar. Bukan bawaan lahir. Bukan bawaan lahir, ada juga yang kodam leluhur. Kodam leluhur itu banyak salah kaprah juga sebenarnya sih. Itu sebenarnya bisa jelasin gak sih? Karena aku sebagai Gen Z itu aku nggak ngerti soal itu. Maksudnya aku kurang ngerti. Kurang paham. Nah, jadi nih, bentar, ngomong jelasin dulu nih, yang bocah-bocah nih ya. Bocah, ngomong jelasin ya. Jadi kalau orang itu jangan suka berpomok, jangan suka sotoy, cuma ikut-ikutan doang. Gini ya, banyak banget yang salah paham, salah kaprah tentang definisi kodam leluhur. Banyak orang mikir gini, nanya kan, kong gitu, katanya saya diikutin, dijagain sama kodam leluhur, katanya itu kakek saya yang ngikutin. Salah kalau kata saya begitu, soalnya namanya kakek buyutnya yang jagain. Ya kakek buyutmu menjaga dengan doanya. Kalau kakek buyutnya udah meninggal terus dari kuburan pulang lagi ke rumah, itu adalah salah. Jadi kodam leluhur itu adalah sebuah manifestasi daripada doa-doanya leluhur atau korin atau kodam-kodamnya leluhur kita yang diwariskan untuk menjaga dan membantu keberlangsungan kehidupan anak cucunya, termasuk doa lo ya. Jadi kalau kodam leluhur tuh bisa kayak kan banyak tuh yang sketsa kodam segala macam itu. Ya termasuk kita juga membuka sketsa kodam. Iya, itu bisa di sketsain gak sih kodam leluhur? Tentu saja, karena kan orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk melintasi hijab buat melihat, merasakan atau komunikasi langsung, kadang ya saya pengen tahu deh pesan-pesannya kodam saya seperti apa, bagaimana. Itulah gunanya ada orang-orang yang membuka jasa sketsa kodam, cek kodam beneran. Karena kalau yang suka dibikin bahan ledekan ini akhir-akhir ini yang lagi pada hype banget, lagi viral-viral ini, itu namanya orang-orang cek kodam konyol. Pernah ngerasa gak sih kalau cek kodam yang viral-viral itu? Iya. Kayak diputer-puter kayak kaset gitu loh, jadi kayak Ani ada, Budi kosong gitu-gitu. Itu kayak kaset, maksudnya nadanya sama semua gitu. Yang lucu pas ngelihat, ya itu adalah salah satu tanda-tanda kengacoan. Kenapa? Dimulainya orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang merasa itu rancu, itu adalah orang-orang yang paham bagaimanakah prosesi dan cek kodam itu bagaimana gitu. Iya.
Jadi maksud aku yang rancu itu yang namanya nggak pernah disebut. Iya. Terus kan itu kan akunnya banyak ya. Iya. Kadang-kadang akun A, akun B, akun C gitu. Semuanya suaranya sama semua. Suaranya sama, modelnya, logatnya sama semua. Iya, Emang nggak ada maksudnya mukanya. emang nggak ada mukanya. Terus aku pernah ngeliat akunnya itu nggak ada feednya, Nggak ada feednya, kosong ya. jadi cuma live doang. Nah itu kan kayak apa ya? Ih, beneran gak sih ini orang gitu? Kayak mana? Maksudnya gimana aku mau percaya gitu loh yang begitu? Kalau A gimana? Ya kalau saya mah kalau kasih saran aja nih ya. Yang pertama, kalau kita penasaran banget, carilah orang yang ahlinya, yang kelihatan banget kalau dia emang hari-harinya memang berkecimpung di dunia supernatural. Ya udah, kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman atau ada tips nggak buat teman-teman Gen Z nih semua nih? Kasihlah saran-sarannya, kasihlah pandangannya, karena dia mewakili generasimu sendiri. Ya menurut aku sebagai Gen Z juga, buat kawan-kawan Gen Z, kan banyak tuh yang sekiranya ngaco gitu kan ya. Menurut aku juga ngaco gitu. Jadi buat yang nggak tahu atau awam soal perkodam-kodaman dan nggak tahu mana yang ngaco, mana yang serius, lebih baik kayaknya nggak usah berkomentar deh gitu, kecuali belajar dulu sebelum berkomentar gitu. Karena sebetulnya cekodam itu kan sesuatu yang penting di tempatnya gitu. Betul. Kalangan praktisi supernatural, cekodam itu kan hal penting. Di kalangan gitu. tertentu itu adalah hal yang esensial. Buat orang-orang yang belajar, cekodam itu adalah hal penting gitu loh. Cuma buat kawan-kawan Gen Z atau yang lain deh yang bukan Gen Z secara umum, yang nggak belajar atau awam soal perkodam-kodaman, lebih baik urungkan niat untuk berkomentar deh, daripada nantinya malu dikomentarin sama orang yang belajar soal kodam. Nah, faktanya sendiri nih masalah cekodam ini, kadang gak sih Neng pengalaman lagi nongol di FYP atau lagi scrolling itu nemuin bener, walaupun sekedar iseng, cuman kulitnya doang ya, nggak yang spesifik banget mendalam, potensial segala macam. Ada nggak sih pernah nemu yang benar gitu, biar pemirsa juga merasa ini adil gitu loh, nggak semuanya salah, nggak semuanya juga ngaco. Oh gitu. AA nanya begitu, AA menurut AA aku itu awam atau enggak awam nih? Waduh, kalau menurut saya mah kamu itu sudah masuknya intermediate. Pergaulan aja Neng udah lumayan lama nih bergaul di lingkungan paranormal, di lingkungan praktisi. Suka ikut-ikut nongkrong kan di komunitas supernatural, ya kan? Iya, benar. Oke, kalau misalnya AA berpikir aku itu adalah orang yang tidak awam, maka aku akan memberikan statement. Coba gitu. boleh. Apa tuh? Boleh aja kan, tentang yang ngaco dan yang enggak. Kalau aku sebagai orang yang tidak awam, menurut AA, iya, aku pernah dapetin yang ngaco sama yang nggak ngaco, dan aku tahu bedanya begitu. Karena aku nggak awam kan soal perkodam-kodaman. Pentingnya belajar gitu, makanya aku kan bisa nggak awam kan aku belajar gitu kan. Iya kan, semua orang kan belajar, memang semua orang itu kan harus berkewajiban untuk belajar kan. Iya. Walaupun cuma kulit luar doang, ya apa salahnya belajar gitu ya. Betul. Gitu, jadi adalah yang beneran, ada yang bohongan gitu ya. Kita belak-belakan aja ya, ada yang bohongan, ada yang beneran gitu. Cuma yang bahaya itu kan buat orang-orang yang berkomentar sebelum mereka belajar. Yang bahaya itu mereka itu jadi nggak tahu letaknya si kodam ini tuh bener apa enggak. Jadi kalian semua takutnya malah cenderung mengejek atau berkomentar negatif tentang kodamnya, bukan tentang yang bohongnya itu cekodam yang bohongan. Masuknya gitu. Mah itu generalisasi ya. Iya. Semua berhubungan sama cekodam pokoknya bohong gitu. Semua yang semuanya berhubungan dengan cekodam namanya bohong. Itu kan namanya kan generalisasi. Jadi itu salah dong. Kenapa aku bilang salah? Karena di kitab suci aja dijelaskan tentang kodam pendamping gitu kan. Benar. Jadi kalau berkomentar dan mau mengejek dan mau berprasangka-prasangka, ngeledek-ledek. Iya, ngeledek-ngeledek itu tuh ngeledekinlah orangnya yang bohong itu, bukan ngeledekin tentang cekodamnya gitu kan. Nah,
Gitu pemirsa. Lagi pula nih, yang namanya perkodaman itu kan dia sebenarnya manfaat mah udah pasti ada. Iya. Gini, kayak dalam Al-Quran kan di surat At-Tariq ayat 4 tuh bahwa setiap tiap yang hidup udah pasti ada yang menjaga. Iya, Menjaga, betul. membantu, menemani. Kalau kita mau analogi ini sama aja kayak anak-anak motor yang membahas masalah knalpot nih. Iya. Orang-orang yang nggak ngerti mesin, yang nggak ngerti, yang nggak suka lah ya sama motor-motoran, sama mesin-mesinan. Perihal knalpot racing kan, ya itu di jalanan mah mengganggu. Kalau pada tempatnya, di tempatnya langsung, hal-hal kayak gitu tuh sepertinya adalah hal yang serius. Jadi ada baiknya Neng sendiri nih yang ngasih pesen nih dengan bahasa yang lebih masuk kepada generasi muda nih. Mau nambahin gak nih? Iya, oke. Coba Neng tambahin. Ya balik lagi, kalau mau belajar tentang perkodam-kodaman atau hal yang sekiranya tidak kita ketahui, Iya. belajarlah pada ahlinya. Gitu. Kalau mau cek ya ceklah pada ahlinya. Kalau kita belajar di sekolah kan belajar sama guru. Betul. Gitu kan. Kalau mau cek ya cek pada ahlinya. Kalau guru itu kan Ahli berarti, supranatural. kalau kayak belajar di sekolah kan guru tuh kayak di pengajian juga ada orangnya ya, jelas Ada ya. orangnya lah. Ya, kalau yang nggak ada orangnya itu yang kadang-kadang Suka salah jalan Nah, gitu ya, salah alur betul, begitu. betul. Kalau A sendiri bisa cek kodam nggak? Nah, ini dia. Jadi saya sendiri emang menyediakan jasa untuk cek kodam, sketsa kodam, pengisian benda-benda dengan energi, dengan spirit, ya. Dengan kodam. Dengan kodam ya, dunia perkodaman lah. Iya, dunia perkodaman. Nah, makanya buat yang update yang pengen tahu. Aku boleh masuk gak nih? Boleh lah. Nah, yang buat pengen tahu informasi, mau Ya. nanya-nanya dulu, atau kita kan sebelum beli sesuatu kan kita harus tahu Harus tanya. apa yang mau dibeli, apa yang mau dicari. Ya, pantau aja di mana IG-nya. Di sini, Fladitya dan Fladitya Dakro. Ada di sini. Jadi jangan pernah takut buat nanya-nanya dulu. Nanya-nanya mah gratis. Nanya-nanya itu gratis gitu. Terus YouTube nih. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya adalah Kamar Gelap Fladitya. Terus Nah, gini. Heeh. Kalau kalian ada pertanyaan tentang konspirasi yang misteri-misteri, Iya. dan pertanyaan tentang ya kayak gini nih, perkodaman, Atau konspirasi apapun itu deh yang menyangkut dunia di sini. kalau sekiranya kita bisa dapat informasi mengenai yang kalian tanya, kita bakal bahas di sini. Iya. Sama kayak tadi dong, kita Sama kan kayak tadi. nggak boleh FOMO. Kita nggak boleh tahu, FOMO. cuma ngikut-ngikut doang ya. Otomatis kan kita belajar dulu dong, Kita kita baca pelajarin dulu, dulu. Gitu. Kalau belajar sekiranya dulu. kita mampu untuk memberikan penjelasan nih tentang konspirasi teori ini, kita akan Baru memberikan penjelasan. kita nganu. Jadi enggak di sana jelek. Oh iya jelek di sana. Oh, Oh, di sana jelek tuh bagus. emang Oh, tuh. di sana bagus. Tujuh wawe. Gitu, iya. Ya udah. Jadi ngomong-ngomong, video ini sampai di sini dulu. Iya. Nanti selanjutnya ya kita lanjutin. Jangan lupa kalau kalian mau nanya, mau sesuatu dibahas di sini, sok nanti kita pelajarin dulu. Iya, kita pelajarin dulu. Terus jangan lupa Fladitya itu juga ada konsultasi tarot tentang hal supranatural juga ya. Nggak apa-apa kali dagang mah, Iya, jalan nggak apa-apa, sendiri ya. lah ya. Terus kalau yang mau bacain tentang peruntungan, hoki, cleansing, tempat tinggal, ruko, badan, gangguan-gangguan ya, supranatural, pengobatan alternatif yang non medis, beda aura, biar cantik gitu ya. Atau kalau misalkan di rumah kamu lagi hajatan, bisa juga untuk support ya, support hajatan. hujan, Iya. biar Banyak supaya deh. tentram, banyak deh. Pokoknya ya. apa lu gada. Apa lu mau gua ada gitu. Iya gitu. Ya udah, singkat cerita panjang kata, terbalik lah, panjang kata singkat cerita. Kami mau makan dulu kita ya. Lapar banget lapar banget. Udah jam 2 ya sekarang. Jam berapa? Waktunya makan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi.